Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalimatan tu'minu biha iqrara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qa'imu bihujajihi wa rasuluhu ad-da'i ila manhaji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin. Sembah sujud taat setia hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, kuasa tunggal alam sejagat raya. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit tempat kita bernaung, menciptakan bumi tempat kita berpijak, menciptakan segala sesuatunya dengan penuh kesempurnaan ataupun dengan konseptual skin yang sempurna, tanpa cacat pun juga tanpa celah. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangkaian ayat berpuasa kita dapatkan Bismillahirrahmanirrahim wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu akan lebih baik bagi kita apabila kita tahu tentang ilmu pengetahuannya. Hadirin rahimakumullah, dalam kaidah fikih disebutkan sah dan tidak sah amal kita yaitu apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini pengetahuan tentang kaifiyat, syarat, rukun berpuasa penting digali, dieksplorasi agar memenuhi standar apakah ibadah kita dinyatakan sah atau tidak sah. Lepas dari itu, dalam pandangan scientific fasting, bagaimana puasa ditinjau dari ilmu pengetahuan, setidaknya ada 3 proses yang kita lakukan ketika tubuh kita berpuasa. Proses yang pertama adalah proses detoksifikasi, di mana ketika berpuasa tubuh kita melepaskan atau secara sistemik melakukan fungsi menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, yang selanjutnya masuk ke dalam fase rejuvenasi. Setelah fungsi melepaskan racun-racun di dalam tubuh, lalu diremajakan kembali. Setelah itu masuk ke fase stabilisasi. Setelah racunnya dihilangkan, kemudian selnya kembali diremajakan, maka tubuh kita kembali menjadi stabil. Untuk itulah kita dapatkan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah maka kita akan menjadi sehat. Hadirin rahimakumullah, selain unsur puasa zahir yaitu al-imsaku 'anil muftirat, kita menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, ada unsur batiniah yang harus kita gali, yang harus kita eksplorasi selaras dan senada. Bagaimana kita harus mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran seiring atau sejalan sesuai perintah Allah, Iqra, bacalah. Dan apabila kita gali dari kalimat tersebut, bacalah adalah kata perintah dalam gramatikal bahasa Arab. Kata perintah itu adalah amar, dan amar menurut kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujubi, pada dasarnya kata perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi artinya bukan hanya sekedar bacalah, akan tetapi wajiblah kita membaca ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang termaktub dan ayat-ayat Allah yang terhampar dalam alam semesta raya. Langit kita baca maka menjadi ilmu astronomi, lautan kita baca maka menjadi ilmu oceanologi, bumi kita baca maka menjadi ilmu geografi, alam kita baca menjadi ilmu biologi.
manusia dan kehidupannya kita baca, maka menjadi ilmu sosiologi. Personal diri kita baca, maka menjadi ilmu psikologi. Namun bacaan-bacaan tersebut haruslah disandarkan, haruslah disambungkan ke dalam dimensi ilahiyah, sehingga kita dapatkan Iqra bismi Rabb. Tidak hanya bahasa saja, tetapi dengan dimensi ketuhanan, bismi Rabb. Berapa banyak ilmuwan di dunia, dalam sejarah peradaban dunia, begitu banyak ilmu pengetahuan juga para penemu di dalamnya. Akan tetapi ada hal-hal yang malah merusak dan mafsadat terhadap alam semesta. Bukankah teori E ekuivalen MC kuadrat yang dilahirkan oleh seorang jenius akan tetapi berujung pada malapetaka dunia, bom atom dan lain sebagainya? Itu mafsadat. Sudah dibaca dan pasti mengantarkan manusia kepada ilmu pengetahuan. Akan tetapi ketika tidak disambungkan dengan dimensi ilahiyah, maka lahirnya adalah mafsadat. Pun dalam hal ini puasa, selain puasa zohir, yaitu al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ada puasa batin. Kita bisa melihat bagaimana alam semesta memberikan contoh kepada kita. Ulat dengan puasanya, kemudian dia dengan penuh totalitas menggantungkan diri dalam satu benang, berpuasa, dan pada akhirnya bermetamorfosa menjadi kupu-kupu. Lalu apakah puasa kita kalah oleh seekor ulat yang berhasil bermetamorfosis dari yang tadinya gatal, panas, bahkan mungkin menjijikan, menjadi binatang atau hewan yang indah, sedap dipandang mata, dan juga mampu melakukan perjalanan yang jauh? Hadirin rahimakumullah, puasa apabila kita gali dari sisi letterlek, dari sisi bahasa, kita dapatkan kata upe dan wase. Upe adalah perjalanan mendekatkan diri, dan wase adalah Tuhan. Upe wase adalah perjalanan diri, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gali dari KBBI, dalam hal ini apabila kata puas disandingkan dengan huruf A dan A menjadi negasi, seperti pada kata moral dan amoral. Moral, kita memiliki adab, memiliki budi pekerti. Amoral, maka kita tidak memiliki budi pekerti, tidak memiliki akhlak. Begitupun puasa, apabila kata puas disandingkan kata A dan A adalah negasi dan penolakan, maka secara letterlek, secara bahasa kita dapatkan bahwasanya puasa itu adalah menegasikan, meniadakan, menghilangkan rasa ingin puas di dalam tubuh kita, rasa ingin puas di dalam badan kita, dan kita berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagi kita apabila kita tahu tentang ilmu pengetahuannya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.